Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anitra Astuti, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Saya berasal dari kelas 3A untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen dengan mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Bapak Afriansyah SKM MSI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pertanyaannya terlebih dahulu dan disusul dengan jawabannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apabila Anda diminta untuk membuat sebuah penelitian desain, penelitian apakah yang Anda gunakan? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Kemudian berikan alasannya. Penelitian desain atau desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Di sini saya memilih penelitian kualitatif dalam membuat sebuah penelitian desain karena menurut saya penelitian kualitatif lebih mudah, seperti menganalisis suatu fenomena di suatu masyarakat yang akan diteliti. Alasannya, selain itu, penelitian kualitatif juga menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatoris sebagai teknik pengumpulan datanya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apabila ada tema penelitian kualitatif, kecerdasan spiritual dan psikologi santri Pondok Pesantren Nurul Iman menurut absen ganjil dan dampak pola asuh orang tua terhadap perilaku keagamaan anak absen genap, coba Anda buat 3 rumusan masalah dari judul tersebut. Dampak pola asuh orang tua terhadap perilaku keagamaan anak absen genap. Pola asuh adalah tata cara mendidik dan memelihara serta membimbing keluarga sebagai pengasuh dan membimbing keluarga orang tua harus meletakkan dasar-dasar etika dan perilaku yang baik-baik pada anak-anaknya sehingga tercipta sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga maupun masyarakat. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara mengasuh anak yang benar agar keagamaannya sesuai dengan yang diharapkan kedua orang tuanya. Rumusan masalah yang kedua yaitu, apa yang harus dilakukan orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kedua orang tua tersebut tidak memiliki waktu untuk mengasuh anak-anaknya. Rumusan masalah yang ketiga yaitu, bagaimana jika dalam proses pengasuhan anak tersebut, si anak merasa lebih tinggi pengetahuannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, silahkan Anda tentukan jumlah sampel dari populasi 362 ditambah nomor absen Anda. Penyelesaiannya yaitu, rumusnya adalah N sama dengan N per 1 ditambah N D pangkat 2. N sama dengan 376 per 1 ditambah 376 dikali 0,0,5 akar 2. 376 per 1 ditambah 376 dikali 0,0025 sama dengan 376 per 1 ditambah 0,94 sama dengan 376 dibagi 1,94. Hasilnya itu adalah 193,81. Keterangan, N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan D tingkat kepercayaannya yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Pada video terakhir maka saya akan memberikan penjelasannya ataupun beserta gambarnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jika Anda sedang melakukan sebuah penelitian di sebuah pasar absen genap,
atau kampung nelayan absen ganjil. Teknik sampling apa yang Anda gunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian? Berikan alasannya. Teknik sampling yang akan saya gunakan adalah teknik probability sampling, di mana setiap elemen populasi yang terkait dalam suatu pasar menurut absen genap mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi bagian. Alasannya, karena menurut saya, teknik probability sampling pada umumnya memiliki hasil yang lebih objektif. Dengan adanya teknik probability sampling ini, maka pengambilan sampelnya dapat dilakukan secara acak atau random dari populasi di suatu pasar yang akan diteliti. Teknik probability sampling ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga yaitu stratified sampling. Dan yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling. Selain itu, lebih memudahkan peneliti karena ketika populasi di pasar itu banyak, maka kita hanya perlu 10% saja atau beberapa orang untuk diambil sebagai sampel. Contohnya, dari 100 orang, maka kita hanya perlu 10 orang untuk diwawancarai secara detail. Teknik ini juga biasanya digunakan pada populasi yang homogen, yaitu pada populasi yang akan diteliti memiliki sifat yang relatif seragam satu sama lainnya sebagai pedagang maupun pembeli pada suatu pasar. Demikianlah pemaparan soal-soal yang telah diberikan dosen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.